Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta latihan dasar kepemimpinan OSIS SMA Negeri 1 Bintan Pesisir periode 2020-2021. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan karakter atau pengantar pendidikan karakter. Sebelum kita mulai pada materi inti, nah inilah pokok bahasan yang akan kita kemukakan di sini. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, inilah dia. Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis karakter. Di antaranya banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, tawuran antar remaja, pelajar, dan sebagainya, pergaulan bebas, adanya geng motor, termasuk kenakalan-kenakalan remaja, ada lagi tindak pencucian dan pencurian uang. Ini ya, Melinda. Dan yang paling mendasar adalah kasus korupsi, pungli, sogokan, dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam krisis karakter bangsa. Krisis karakter tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga sudah merambah ke para profesional. Ya, petinggi-petinggi negara kita itu, tokoh masyarakat, para terpelajar, pendidik, elit politik, bahkan hingga pemimpin bangsa dan negara. Tadi bisa kita lihat di gambar-gambarnya itu ya. Apa itu krisis karakter? Krisis karakter itu sikap mental bahwa kemajuan bisa diperoleh secara mudah tanpa kerja keras, menadahkan tangan, dan menuntut ke kiri kanan, kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain, merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan kemajuan diri sendiri terutama. Dan nanti kalau sudah mewabah kemana-mana, ini akan menghambat kemajuan bangsa. Ada beberapa krisis karakter. Yang pertama, degradasi karakter generasi muda. Yang kedua, lunturnya budaya nasional. Sopan santun kita sudah mulai terkikis ya, terpuruk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang terakomodasinya pendidikan karakter bangsa dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tantangan era globalisasi dan kurang efektifnya implementasi peraturan perundang-undangan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, menurut Thomas Likona, ini dari Cortland University, mau ada 10 tanda zaman kini yang dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau masyarakat. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Generasi muda sudah tidak tahu sopan santun, tidak tahu harus bagaimana berperilaku bicara kepada orang yang lebih tua, dan sebagainya. Pengaruh peer group atau geng yang menguatkan tindak kekerasan, kekerasan, meningkatkan perilaku merusak diri, penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja. Semangat belajar para siswa ini sudah mulai turun, itu termasuk salah satu krisis karakter bangsa. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Yang kesembilan, membudayanya kebohongan, ketidakjujuran, dan adanya saling curiga dan kebencian antar sesama.
antara sesama teman, sesama rekan kerja, dan sebagainya. Ini ya, berbagai istilah karakter, akhlak, moral, watak, temperamen, tabiat, personality. Nanti akan berimbas ke perilaku psikososial. Psikososial. Konsep karakter. Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran setiap individu dan perilaku yang ditampilkan. Itu menurut Simon Phillips. Karakter sama dengan kepribadian. Dianggap sebagai ciri atau karakter atau gaya atau sifat khas diri seorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima di lingkungan, termasuk keluarga. Imam Ghazali menganggap karakter lebih dekat dengan akhlak, spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Nah, konsep karakter menurut Peterson dan Seligman. Karakter strength dipandang sebagai unsur psikologis yang membangun kebijakan. Salah satu kriteria utama dari karakter strength atau kekuatan karakter, kontribusi besar dalam mewujudkan potensi dan cita-cita yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya. Nih, personality and character. Personality menunjukkan kekhasan yang dimiliki seseorang atau individu karena aspek pembawaan atau bakat dan kemampuan umum. Sedangkan istilah karakter menunjukkan kekhasan yang dimiliki sejumlah orang termasuk kebajikan-kebajikan yang bersifat universal, kebaikan untuk orang banyak. Nah, ini ya, membuat komitmen. Komitmen individu sesuai dengan karakter yang mau dibangun berdasarkan hati nurani. Kalau kita mau maju, kita harus membuat komitmen terhadap diri sendiri. Karakter apa yang mau kita ciptakan berdasarkan hati nurani. Dan itu harus konsisten. Nah, komitmen bersama untuk membangun bangsa ya. Menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitar kita. Tak usah terlalu muluk-muluk ke masyarakat luas dulu, sekitar kita dulu. Diri sendiri dan sekitar kita dulu. Menjadi orang yang adil dan jujur dalam segala hal, jelas. Menjadi orang yang disiplin, bijaksana, dan tanggung jawab. Menjadi manusia yang beriman dan selalu positive thinking, husnuzon. Menjadi manusia yang inovatif dan kreatif. Menjadi manusia yang terbaik, the best human. Oke, materi singkat dari Bapak cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.